Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada sore hari ini, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Dan sekaligus juga kita akan melaksanakan yaitu perjamuan kudus dalam rangka tutup tahun 2022. Pertama-tama atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pendeta Oktavianti Istiha yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini. Yang kedua, Penatua Alsen Bayan sebagai liturgus yang memimpin kita di dalam ibadah sore hari ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari, penatua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian sore hari ini. Yang keempat, Saudari Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Yang kelima, ucapan terima kasih kepada Penatua Mardi Ampung SPD dan Diakon Nerna Tutiasi yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader pada ibadah kita saat ini. Yang keenam, Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang hadir pada saat ini yang mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Bu Bapak, saudara-saudari sekalian, berita jemaat hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut akan kami bacakan demikian. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023, yaitu bertepatan dengan ibadah tahun baru yang akan dilaksanakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi, dan juga akan dilaksanakan baptisan kudus dengan pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH dan petugas mimbar dari penatua dan diakon lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 dengan liturgus Penatua Yonatan, song leader Penatua Yuberi dan Saudari Grisela, penatua, kami ulangi, pemain keyboard Saudari Bethesda Monica, dan menggunakan liturgi tata ibadah tahun baru. Untuk berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut akan kami bacakan. Yang pertama, persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-72 dari Peterson Tandu. Yang kedua, persembahan syukur hari ulang tahun perkawinan Jan Lothar dan Esterlin yang ke-19 tahun. Kami ulangi, 15 tahun. Yang ketiga, kami akan bacakan berita kebaktian dengan berita sebagai berikut. Yang pertama, akan dilaksanakan ibadah syukur baptis cucu dan mengenang 10 tahun almarhumah Oceng di tempat keluarga Edison Subowo, yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023, dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat atau selesai ibadah di gereja. Alamat dekat kantor Koramil Barimba, lingkungan pelayanan 1, dengan petugas Penatua Ipon Elizabeth sebagai liturgus, pemain musik Saudara Martino Lukas Udunihin, dan Penatua Herti Carolina sebagai song leader. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari sidang Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua,
akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Mirisa, yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Januari tahun 2023, dilaksanakan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore dengan alamat Gang PDAM Lingkungan Pelayanan 1 dengan petugas sebagai berikut: liturgus Penetua Iin R. Sanden, pemain musik Yuni Diana Angelika, dengan song leader Penetua Ipon Elizabeth. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga akan kami bacakan, akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 1 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga almarhumah Aryasi di lingkungan pelayanan 1, yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari tahun 2023 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore dilaksanakan dengan alamat Rumah Yusef atau Bapak Aldi di lingkungan pelayanan 1 dengan petugas liturgus Penetua Yemita Murni, dengan pemain musik Budi Alpianto dan song leader Penetua Ipon Elizabeth. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat akan kami bacakan undangan ibadah syukur di tempat keluarga Udu Yinihin yang akan dilaksanakan di lingkungan pelayanan 2 pada hari Rabu tanggal 4 Januari tahun 2023 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore dengan alamat Rumah Keluarga Udu Yinihin, lingkungan pelayanan 2 dengan petugas sebagai liturgus Diakon Esto Nerima dan pemain musik oleh Penetua Mardi Ampung dengan song leader Penetua Yuberi. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima akan kami bacakan undangan ibadah syukur mengenang 40 hari almarhumah Berta di tempat keluarga Amor yang dilaksanakan di lingkungan pelayanan 3 pada hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023 dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore dengan alamat lingkungan pelayanan 3 dengan petugas sebagai liturgus Diakon Tris Haryanto, pemain musik Bethesda Monica dan song leader Diakon Mary Susianti. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keenam akan kami bacakan undangan ibadah syukur mengenang 40 hari telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Ronawati di lingkungan pelayanan 3 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Januari tahun 2023 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore dengan alamat Rumah Keluarga Pransbuan, lingkungan pelayanan 3 dengan petugas liturgus Penetua Rusmilawati, pemain musik Budi Alpianto, song leader Diakon Nopita, dan diundang Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya yang ketujuh akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 7 tahun telah berpulang ke pangkuan Bapa di surga almarhum Rambang Imahat di lingkungan pelayanan 3 dan dilaksanakan ibadah tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari tahun 2023 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore dengan alamat Rumah Keluarga Rusmini Rambang di lingkungan pelayanan 3 dengan petugas liturgus Diakon
Korintus Anggen, pemain musik Yuni Diana Angelika, dan song leader Diakon Mary Susianti. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Berimba dalam hal ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Bapak Pritz Tommy di Palangkaraya atas sumbangan roti dan anggur untuk bahan perjamuan kudus yang kita laksanakan pada sore hari ini, dan semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati keluarga Bapak di mana saja berada. Selanjutnya kami informasikan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat yang sudah menerima liturgi tutup tahun terkhusus untuk keluarga, bisa dibawa pulang ke rumah masing-masing dan digunakan ketika berada di rumah tangga masing-masing untuk liturgi ibadah keluarga di rumah tangga masing-masing, yaitu untuk menyambut tahun baru. Demikian yang kami informasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang mengasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian berita jemaat ini kami sampaikan pada hari ini terkait dengan berita ibadah syukur dan juga liturgi yang telah dibagikan masing-masing kepada jemaat sekalian. Sebelum saya akhiri berita jemaat pada sore hari ini, saya akan membacakan satu undangan dari panitia perayaan Natal Kerukunan Keluarga Besar Umat Kristiani Kecamatan Kapuas Hilir di Palangkaraya tahun 2022. Isi undangan saya bacakan demikian. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dan ini kami menyampaikan undangan dalam rangka perayaan Natal Keluarga Besar Umat Kristiani Kecamatan Kapuas Hilir di Palangkaraya tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023. Dilaksanakan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Gedung Gereja Hosiana Palangkaraya di Jalan Iskandar. Demikian undangan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan. Atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Palangkaraya 31 Desember tahun 2022, tertanda Panitia Pelaksana Ketua Christian Senko dan Sekretaris Yayo Priyanto. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah dengan menggunakan liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah tutup tahun dan perjamuan kudus. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita sama-sama menjaga suasana ibadah kita ini. Kami mengharapkan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang membawa anak-anak ke ruangan ini agar bisa menjaga anaknya dengan baik demi hikmatnya pelaksanaan ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 331. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat yang mampu untuk berdiri kami undang untuk berdiri. Musim tahun hilir ganti balai,
jangka waktu dunia tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju makam bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya, tanpa rahmat yang ilahi apakah manusia. Sidang jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita sambut putum dan salam tadi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 39, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku, marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun dan memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anakmu, marilah ya Tuhan pimpin anakmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suka dan duka telah banyak kita alami sepanjang tahun 2022 ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu yang kudus, di penghujung tahun 2022 ini, kami datang dengan segala keberadaan diri kami. Kami yang berdosa ini, kami yang hina ini, yang sebenarnya tidak layak di hadapan-Mu, yang sering menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami, baik melewati tutur kata dan tingkah laku kami. Ampunilah kami yang berdosa ini.
Sucikanlah dan kuduskanlah kami oleh darah anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah hidup kami senantiasa diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah keselamatan yang boleh kami terima melewati anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Sesungguhnya ya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kami dan Engkau ya Tuhan, ialah segala kejahatan kami. Dan yang membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami, sebab tangan kami cemar oleh darah dan jari kami oleh kejahatan. Mulut kami mengucapkan dusta, lidah kami menyebut-nyebut kekurangan. Ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. Amin. Jemaat kembali diundang berdiri. Setelah kita mengakui dosa-dosa kita dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 332, bait 1 dan 2. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimani duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab
untuk kita pada sore hari ini sesuai dengan almanak Ngas GKE, yaitu tertulis dari kitab Mazmur pasal 147 ayat yang ke-12 hingga yang ke-20 dengan judul Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan, yang kita baca secara bergantian, ayat yang ganjil oleh jemaat laki-laki, ayat yang genap oleh jemaat yang perempuan. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Ia meneguhkan palang pintu gerbang dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun buku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 331, bait 3 dan baitnya yang keempat. Kidung Jemaat 331, bait 3 dan bait 4. Sungguh Allah mengasihi dunia ciptaannya, dalam putranya sendiri Ia tinggal beserta, yang percaya kepadanya tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang. Allah dapat menghanyutkan tiap hal di dunia. Pengasihan-Mu ya Tuhan untuk selamanya. Di segala perubahan, dalam duka apapun, dalam Kristus aku aman, Kau menjadi Bapa-Ku. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari SPPR yang berjudul Semusim Berlalu. Kami persilakan.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore, Salam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh perkenan Tuhan kita boleh ada di penghujung tahun 2022 ini. Sungguh luar biasa kasih dan berkat Tuhan untuk kita boleh kita nikmati pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik, mengimaninya, dan juga dimampukan untuk melakukannya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, dapat kita bayangkan jikalau dunia ini tidak ada terang, pasti akan gelap gulita. Pasti tidak ada kehidupan. Pasti tidak ada aktivitas manusia. Karena siapa manusia yang tahan dengan kegelapan yang begitu pekat? Nah, Bapak Ibu Saudara, adanya terang memampukan orang untuk melihat, memampukan untuk bergerak, memampukan orang untuk beraktivitas dengan leluasa. Di dalam nas ini dikatakan Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Secara gamblang ia mengatakan kepada orang-orang pada saat itu
akulah terang dunia. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Artinya menunjukkan tentang siapa dia. Dan Yesus mau menunjukkan bahwa di dalam dia adalah terang dunia. Bagaimana dampak hal ini dalam kehidupan orang percaya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ucapan terang ini sebenarnya sudah pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu dalam Yesaya pasal 42 ayat 6 dikatakan di situ bahwa kehadiran Mesias yang akan datang menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Artinya sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelum zaman Yesus. Nah, selanjutnya kita memahami bahwa kata terang adalah salah satu dari julukan yang dikenakan kepada Allah. Allah, yaitu bagaimana keadaan Allah yang sebenarnya. Maka ketika Kristus mengatakan, Yesus mengatakan di sini, akulah terang dunia. Jadi sebenarnya mau menunjukkan kealahannya yang mutlak ini. Bahwa Allah yang sama, yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah memampukan dan menuntun menerangi kita, menerangi kehidupan umat manusia di sepanjang tahun-tahun hidup manusia yang telah manusia jalani. Namun demikian, seandainya kita berada bersama dengan Yesus waktu itu, mungkin saja kita tidak secara cepat mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus dengan terang itu. Karena ternyata orang-orang di sekeliling Yesus waktu itu masih tegar tengkuk. Artinya masih mau berjalan dengan pikiran-pikiran mereka sendiri. Dan mereka masih mau berjalan dalam jalan yang diciptakan oleh mereka sendiri atau jalan gelap. Sehingga kita melihat di dalam nas ini bahwa ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, orang-orang Farisi pada saat itu tidak menerima perkataan dari Yesus. Mereka katakan, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Artinya mereka begitu menolak pengakuan yang disampaikan oleh Yesus. Nah, itulah sebabnya Yesus segera menegur mereka dengan mengatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus ini digaris bawahi, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa arti mengikut Yesus itu? Karena Yesus katakan barang siapa mengikut aku. Mengikut Yesus artinya mau menyerahkan hidupnya dan mengandalkan diri sepenuhnya dan seutuhnya tanpa syarat kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus untuk menerangi kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus untuk dituntun oleh Tuhan dalam terang Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus dengan kata mengikut Yesus. Jadi kata mengikut Yesus ini tidak hanya status yang dikenakan kepada kita sebagai orang Kristen, misalnya agamamu apa? Kristen, Protestan. Tidak hanya itu, tetapi mengikut Yesus itu adalah bagaimana dalam seluruh aspek kehidupan kita ini mau sepenuhnya kita serahkan dalam pengandalan diri kita tanpa syarat hanya kepada Yesus sang terang dunia itu. Menjadikan Yesus satu-satunya Tuhan, menjadikan Yesus satu-satunya penolong kita, menjadikan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Tidak ada yang lain, tidak ada kuasa yang lain di luar kuasa Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, terang dalam Alkitab juga melambangkan kebenaran, kesucian murni, dan kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, gelap itu adalah gambaran manusia yang hidup dalam kejahatan, keberdosaan, kesengsaraan, dan kebodohan dirinya dalam pengandalan dirinya secara manusia. Dia merasa sombong, dia merasa hebat dengan kekuatan dirinya sendiri. Itulah gambaran manusia yang hidup di dalam kegelapan. Bahkan manusia yang tidak bisa meninggalkan kehidupannya yang lama, perangainya yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan hal yang sering menyakiti hati Tuhan. Itulah hidup dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, terutama di penghujung tahun 2022 ini, kita dibawa untuk merenungkan akan kehidupan yang telah kita jalani, terutama dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Hampir seluruh umat manusia di muka bumi diperhadapkan dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Kenapa dikatakan tidak baik-baik saja? Kesengsaraan, penderitaan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, bahkan mewabah hampir di seluruh negara, bahkan juga sampai saat ini. Ya, tadi ada berita Presiden Jokowi katanya sudah menarik PPKM, artinya sudah bebas, walaupun katanya tetap memakai masker. Dan Bapak Ibu masih kapan masker? Ya, bebas COVID kita tuh lah. Dalam nama Yesus uras berigasi kita tuh. Ya, peda kia je apa masker tuh. Ya. Inilah pergumulan kita, sebenarnya masih belum lepas kita ini dari wabah COVID ini, masih ada. Tidak cukup sampai di situ, kita melihat ada banyak bencana di mana-mana. Gempa bumi, longsor, banjir, gunung meletus, pergumulan silih berganti. Manusia hidup dalam lorong waktu yang semakin hari semakin berat, semakin gelap. Namun perlu kita ingat Bapak Ibu, Allah yang sudah menciptakan dunia dan segala isinya, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan dunia yang telah Ia jadikan dengan amat baik ini. Dia akan terus mengatur dan mengontrol kehidupan kita manusia. Dia terus mengatur dan mengontrol kehidupan kita dalam segala masa. Semua yang terjadi tidak lepas dari kehendak dan izin Tuhan. Dan semua yang terjadi membawa kita untuk merenungkan, inilah keterbatasan kita manusia, bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Tak ada kuasa apapun, daya manusia apapun yang bisa membatalkan setiap rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, di tengah-tengah banyaknya kemelut kehidupan di dunia ini, seolah-olah kita berada dalam kegelapan, Yesus Kristus sang terang dunia itu selalu memberikan kita hikmat untuk dapat mampu melewati masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Di penghujung tahun 2022 ini kita dibawa untuk merenungkan kembali perjalanan hidup yang telah kita lewati hingga detik ini sepanjang tahun 2022. Ada sukacita, ada duka cita di dalamnya. Ada pergumulan yang sulit, ada juga kebahagiaan. Perjalanan hidup yang penuh dengan kebahagiaan menjadikan kita suatu kenangan yang tidak akan kita lupakan.
Demikian juga perjalanan hidup yang memahitkan sepanjang tahun 2022 ini menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi kita. Dan hari ini, dalam ibadah di penghujung tahun 2022 ini, maka pantaslah bagi kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan apapun yang telah terjadi, suka dan duka. Tak patut bagi kita ketika ada kepahitan menyelimuti sepanjang tahun 2022 untuk kita menyalahkan Tuhan. Terai Tuhan nyeluk jitu puna sial aku. Tidak ada hari-hari sial. Semua baik diberikan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan kita bergumul dengan berbagai macam penderitaan, semua baik diberikan oleh Tuhan untuk menguji sejauh mana kekuatan kita menanggung setiap pergumulan itu. Sehingga pantas pada detik ini, malam ini Bapak Ibu, saya mengajak kita mengatakan kepada Tuhan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita dengan terangnya. Dan Yesus Kristus sang terang dunia itu juga yang akan memampukan kita untuk melangkah. Jikalau Tuhan izinkan beberapa jam lagi akan memasuki tahun yang baru. Tahun 2023. Kita percaya tahun 2023 adalah tahun berkat. Amin. Tahun berkat untuk kita. Seperti Tuhan memberkati kita di tahun 2022. Sekali lagi, tidak ada tahun yang sial. Semua baik. Dan tahun yang akan datang, yang akan kita masuki adalah baik adanya. Asal kita mau berjalan terus dalam terang Kristus itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun 2022 ini, firman Tuhan juga mengajak kita untuk berkomitmen, untuk meninggalkan kegelapan itu karena kita hidup dalam terang Kristus. Melewati, Ia memberikan kita kesempatan ambil bagian dalam penderitaan Kristus melewati sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus yang diserahkan bagi kita, menjadikan kita manusia baru. Dan biarlah kita hayati sakramen perjamuan kudus ini dengan komitmen di dalam hati dan hidup kita, bahwa di tahun yang akan kita masuki, kita akan juga memperbaharui hidup kita. Jadi tidak tahun saja yang baru ya Bapak Ibu, tidak saja penampilan yang baru, tetapi kita tanggalkan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, yang sering menyakiti hati Tuhan, yang sering menyakiti hati sesama. Kita jadikan hidup kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Hiduplah dalam terang Kristus itu. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya, dan selamat menantikan masa-masa beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Kita persiapkan hati kita untuk ambil bagian dalam penderitaan Kristus yang telah menyucikan, menguduskan kita, melewati tubuh dan darah-Nya yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dalam sakramen perjamuan kudus, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dan perjamuan kudus ini menjadi komitmen kita bersama, bahwa kita mau hidup baru terus menerus di dalam Tuhan. Kidung Jemaat nomor 33 kita lakukan bait yang pertama dan kedua.
dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Bapak Ibu sidang jemaat, dengarkanlah akan penuntun dalam kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Marilah kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama dan diakhiri dan haleluya 3 kali. Dari anak darah Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup sebagai pertobatan sebagai anak-anak Allah. Sidang jemaat sekalian, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang masih bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang juga ikut dalam perjamuan kudus, silakan boleh berdoa di dalam hatinya masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua. Ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Roti dan anggur akan dibagikan oleh penatua dan diakon. Dan roti dan anggur akan kita makan dan minum secara bersama-sama. Sementara Bapak Ibu penatua diakon membagikan roti dan anggur, jemaat kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 368 dan seterusnya. Dan dilanjutkan Kidung Jemaat nomor 36 dan seterusnya.
33 bait 1 dan seterusnya. Suaramu kudengar. Suci
Bapak Ibu sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah roti itu dan makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat sambil penatua dan diakon mengumpulkan gelas loki, kita akan memberikan persembahan syukur khusus perjamuan kudus. Kita memuji nama Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat nomor 153, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan syukur khusus perjamuan kudus dikumpulkan. Mindah gitu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya.
dan selamanya. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Besar Tuhan, pada akhir tahun ini kami menghormati Tuhan serta mengucapkan pujian dan syukur atas kasih sayang-Mu yang sudah memilih dan memanggil kami menjadi milik-Mu. Kami mengaku bahwa kami orang yang berdosa dan tidak layak untuk menerima segala berkat Tuhan. Namun karena kasih-Mu sudah dikirim dari langit, hujan, musim buah-buahan, sehingga kami dengan sukacita mendapat makanan yang cukup untuk tiap hari. Sepanjang tahun yang silam ini, di mana kami berkumpul di dalam nama-Mu, Tuhan hadir di dalam roh menurut janji-Mu, dan kami mendapatkan makanan rohani, roti dan air yang hidup, yaitu firman Tuhan. Dahulu kami sebagai domba-domba yang sesat, tetapi kami dibawa kembali kepada Gembala dan Pelindung kami. Dengan Injil hamba-hamba-Mu memanggil orang-orang yang sesat supaya bertobat. Sekalipun orang yang menanggung beban berat sudah diajak datang kepadamu supaya beroleh damai. Orang yang berduka cita dihiburkan, orang yang lemah dikuatkan. Penutupan tahun ini mengajarkan kami bahwa umur kami di dunia yang panah ini singkat saja. Hidup kami bagai bunga yang berkembang pada pagi hari saja, tetapi pada sore ia layu. Ya Maha Besar Tuhan, ajarilah kami serta sekalian orang percaya untuk menghitung segala hari-hari hidup kami, agar kami hidup dengan bijaksana. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKI Barimba, setiap keluarga, setiap rumah tangganya masing-masing.
setiap pergumulan dan tantangan kekhawatiran hidup yang dirasakan dan dialami, setiap impian, cita-cita dan harapan, setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan. Biarlah Tuhan memberkati kami sekalian dengan berkat-berkat yang datang dari sorga, lebih-lebih memenuhi seluruh hidup kami dengan kebahagiaan dan damai sejahtera Kristus. Lengkapilah juga sukacita saudara-saudara kami yang boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Teristimewa untuk orang tua kami Peterson Tanduh yang berulang tahun kelahiran yang ke-72. Pasangan keluarga Ian Lothar dan Esterlin yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-19. Juga pasangan Agustino dan Reni Rolin yang merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-13. Lengkapilah sukacita mereka dengan damai berkat, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, Tuhan mengampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Jadikanlah di dalam hati kami hati yang baru dan roh yang teguh, sehingga kami menjadi hamba yang setiawan, menanti kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seluruh pekerja gereja, yaitu Bapak, Ibu, Penatua dan Diakon.
Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan. Pengantar persembahan. Ada yang menyerbar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Marilah kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam gereja ini, kini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, agar dapat dipergunakan untuk membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidak seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh-Mu. Terima kasih, inilah doa kami. Terimalah persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150. Baitnya yang pertama hingga persembahan selesai dikumpulkan.
kembali kepada bait yang pertama. Bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan berkat. Terimalah pengutusan untuk saudara-saudara. Tuhan menyertai saudara-saudara. Menyertaikan saudara juga. Kita lakukan NKB nomor 49, bait 1 dan 2. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sidang jemaat silahkan duduk kembali.